warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi terkait sejarah perkembangan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Rizka Tamara Azuri dan bersama dengan rekan saya yaitu. Dan perkenalkan, nama saya Hana Hoyrunisa. Baik, selanjutnya mari kita mulai saja pembahasan materi mengenai sejarah perkembangan akuntansi. Perkembangan akuntansi di dunia. Akuntansi mulai dikenal lewat salah satu karya Luca Fiscioli, yakni buku dengan judul Summa de Arithmetica, Geometrica Fortioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut, Fiscioli mengajarkan tentang sistem pembukuan berpasangan atau ganda yang disebut juga dengan istilah double entry bookkeeping. Pencatatan double entry merupakan sistem pencatatan transaksi yang diatur secara seimbang dan dibagi menjadi dua bagian, yakni debit dan kredit. Teori dari buku Fiscioli tersebut digunakan pertama kali oleh para pedagang di Italia sebagai penerapan dari ilmu akuntansi. Pada masa itu, akuntansi digunakan untuk memperhitungkan rugi dan untung dari perdagangan yang dilakukan di kapal. Proses tersebut dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap harta di setiap akhir pelayaran. Seiring berjalannya waktu, tepatnya saat Perang Dunia Kedua berakhir, akuntansi tersebut mengalami perkembangan hingga ke dunia barat, sehingga beberapa negara seperti Belanda, Spanyol, hingga Portugis juga menggunakan akuntansi dalam bidang perdagangan. Selanjutnya ada sistem pembukuan. Menurut Gautier tahun 1973 membagi perkembangan sejarah akuntansi dalam 5 tahap, yaitu yang pertama ada periode Fracasitalis, yang kedua ada Capitalis Naiscent. Sejalan dengan penemuan double entry bookkeeping, sistem yang berlangsung sekitar abad ke-11 Masehi. Yang ketiga ada Capitalis Mercantilis, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi di Eropa dan wilayah timur. Yang keempat ada revolusi industri. Dan yang terakhir ada perkembangan yang demikian cepat di bidang akuntansi secara terus-menerus. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu akuntansi. Belum banyak kajian tentang perkembangan ilmu akuntansi, namun seorang penulis, Leo Herbert, dalam artikelnya di The Geo Review pada tahun 1973 dengan judul Growth of Accountability Knowledge pada tahun 1775 sampai 1975 menjelaskan perkembangan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, di tahun 1775, pada tahun ini mulai dikenal pembukuan baik yang single entry maupun yang double entry. Pada tahun 1800, pada tahun ini sampai tahun 1875, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang terutama dipergunakan dalam menilai perusahaan. Yang ketiga, pada tahun 1825, pada periode ini mulai dikenal pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Yang keempat, pada tahun 1850, pada tahun ini, laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Pada tahun 1900, di USA mulai diperkenalkan sertifikat profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Kemudian dalam periode ini juga, akuntansi sudah dianggap dapat memberikan laporan tentang pajak. Cost accounting mulai dikenal termasuk laporan dan statistik biaya dan produksi. Pada tahun 1925, banyak perkembangan yang terjadi tahun ini, antara lain yaitu pertama, mulai dikenal akuntansi pemerintah serta pengawasan dan pemerintah. Yang kedua, ada teknik-teknik analisis biaya juga mulai diperkenalkan. Yang ketiga, ada laporan keuangan mulai diseragamkan. Yang keempat, norma pemeriksaan akuntansi juga mulai dirumuskan. Yang kelima, sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalnya Pouch Card Record. Yang keenam, ada akuntansi untuk perpajakan mulai dikenal.
Pada tahun 1950 sampai dengan 1975, pada tahun ini banyak yang dapat dicatat dalam perkembangan akuntansi, yaitu yang pertama pada periode ini mulai akuntansi menggunakan komputer untuk pengolahan data. Yang kedua, perumusan prinsip akuntansi atau GAAP sudah dilakukan. Yang ketiga, analisis cost revenue semakin dikenal. Dan keempat, jasa-jasa perpajakan seperti konsultan pajak dan perencanaan pajak mulai ditawarkan profesi akuntansi. Yang kelima, manajemen accounting sebagai bidang akuntan yang khusus untuk kepentingan manajemen mulai dikenal dan berkembang pesat. Yang keenam, munculnya jasa-jasa manajemen seperti sistem perencanaan dan pengawasan. Yang ketujuh, ada perencanaan manajemen mulai dikenal, demikian juga manajemen auditing. Tahun 1975, periode ini semakin berkembang dan meliputi bidang-bidang lainnya. Perkembangan itu diantaranya yang pertama, timbulnya manajemen sains yang mencakup analisis proses, manajemen, dan usaha-usaha menemukan dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, ada sistem informasi semakin canggih yang mencakup perkembangan model-model organisasi, perencanaan organisasi, teori pengambilan keputusan, dan analisis cost-benefit. Yang ketiga, ada metode pengawasan yang menggunakan komputer dan teori sibernetik. Yang keempat, ada total system revenue yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal. Yang kelima, ada social accounting menjadi isu yang membahas pencatatan transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir ada dalam periode ini muncul perencanaan sistem menyeluruh, penerapan metode interdisipliner, ada human behavior atau perilaku manusia menjadi bahan kajian, ada nilai-nilai sumber daya manusia menjadi penting, hubungan antar lembaga pemerintahan semakin penting. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Dengan kata lain, negara luarlah yang membawa akuntansi itu masuk ke dalam Indonesia. Kendati pun tidak bisa disangkal bahwa di masyarakat Indonesia itu sendiri pasti memiliki sistem akuntansi dan sistem pencatatan laporan tersendiri. Misalnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, zaman itu pasti sudah memiliki sistem akuntansi tersendiri. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642, akan tetapi bukti yang jelas terdapat pada pembukuan Ampeyan Society yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanah Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar abad 17 atau sekitar tahun 1642. Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Ampeyan Society yang berkedudukan di Jakarta. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan atau yang biasa disebut double entry bookkeeping, sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli, perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan, memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini. Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi di Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS. Sumbernya dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia memakai standar akuntansi Belanda berdasarkan bisnis practice. Pada tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi peraturan tentang standar keuangan
Dan tahun 1974 Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi di Indonesia atau PAI. Pada tahun 1984, PAI ditetapkan sebagai standar akuntansi Indonesia dan akhir tahun 1984 PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Pada tahun 1994, PAI sudah komit mengikuti IASC atau IFRS. Tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. Tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan mulai ditetapkan. Awal sejarah adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah ketika menjelang diadakan pasar modal aktif di Indonesia tahun 1973. Pada tahun 1973 terbentuk Panitia Perhimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAP dan GAAS. Pada tahun tersebut juga dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau biasa disebut Komite PAI yang bertugas menyusun standar keuangan. Ini merupakan masa awal IAI menerapkan sistem standar akuntansi di Indonesia yang dituangkan di dalam buku berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Komite PAI telah bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang selalu diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994 sampai 98, nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK. Kemudian pada Kongres 8 tanggal 23 sampai 24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998 sampai 2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK. Pada tahun 1984, Komite PAI membuat sebuah revisi standar akuntansi dengan cara lebih mendasar jika dibandingkan PAI 1973 dan mengkondisikan ke dalam sebuah buku berjudul Prinsip Akuntansi di Indonesia 1984. Prinsip tersebut memiliki tujuan untuk membuat suatu kesesuaian terhadap ketentuan akuntansi yang dapat diterapkan di dalam dunia bisnis. Pada tahun 1994, IAI telah melakukan berbagai langkah harmonisasi menggunakan standar akuntansi internasional di dalam proses pengembangan standar akuntansi dan melakukan revisi total pada PAI 1984 dan sejak itu telah mengeluarkan standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Standar akuntansi keuangan ditetapkan sebagai standar akuntansi yang baku di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan internasional. Banyak standar yang dikeluarkan itu sesuai atau sama dengan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh IASC. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih.